Halo smart people, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Pandemi belum selesai, udah banyak yang demo. Takutnya bakal ada klaster-klaster baru lagi nih. Coronanya nggak kelar-kelar. Yang penting smart people, kalau Anda smart pasti akan stay di rumah. Nggak perlu ikut-ikutan demo, ya kan? Ya ikutan demo juga belum tentu paham isinya apa. Yang penting ikutan demo aja dulu. Nah, pas nih dengan hal yang mau saya bahas di komando kali ini, masalah kritik. Nah, orang yang ikut demo itu kan pasti kan mengkritik ya, mengkritik undang-undang Omnibus Law, pengesahan Omnibus Law. Tapi kan banyak dari mereka juga nggak paham isinya apa, cuma ikut-ikutan aja, ya kan? Yang penting ikutan mengkritik, solidaritas, akhirnya jadi anarkis. Sebenarnya kan bisa kan, cuma demo aja, nggak sampai harus merusak. Kan yang disampaikan kan aspirasinya. Ini memang udah niat aja mau merusak. Well, ya, saya mau membahas masalah pemberian kritik. Ya, emang yang namanya dikritik itu paling gak enak didengar, ya kan? Apalagi mulut-mulut netizen. Bebas, netizen maha besar. Kalau misalnya ada sesuatu hal pasti komentar, boleh aja sih. Komentar-komentar kan gak ada salahnya. Ya, mau komentar bagus, komentar positif, komentar negatif, ya terserah. Cuma begini masalahnya. Ada kalanya mengkritik itu harus pakai etika. Kenapa harus pakai etika? Nggak asbun, ya kan? Karena gini, suatu konsep, suatu ide itu kan nggak gampang ya. Jadi kalau sampai orang misalnya bikin sesuatu terus udah mikir sesuatu susah, misalnya bikin apa? Misalnya masak, gitu. Bikin makanan. Konsepnya adalah misalnya healthy food, misalnya nih, gitu. Terus kasih coba kan, cobain, lalu dikritik. Makanannya nggak enak, rasanya hambar. Nah, salahnya di mana? Si pengkritik ini nggak paham konsepnya, ya kan? Yang bikin makanan konsepnya adalah healthy food. Otomatis rasanya nggak akan seenak makanan biasa, karena target marketnya adalah orang-orang yang mau diet. Nah, tapi kalau misalnya orang tiba-tiba langsung kritik, wah makanannya hambar, gak enak, bla 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 bla, kan pahami dulu konsepnya. Apa nih yang mau dibikin sama si membuat konten atau pembuat makanan ini, iya kan? Jadi nggak cuma asbun, wah makanannya hambar dan lain-lain. Gak kelihatan smart kan kalau kayak gitu. Nah baru setelah itu kalau memang sudah paham, ada kekurangannya misalnya dari makanan itu, rasanya kurang kurang ada rasa sedikit, terlalu hambar misalnya ya, gitu. Itu kan boleh dong dikasih masukan. Demikian juga si pembuat makanan harus siap dikritik. Namanya manusia itu tidak lepas dari kritikan, karena apapun yang diperbuat oleh seseorang pasti akan menuai kritik. Tapi yang namanya kritik itu harus disertai dengan saran. Karena cuma kritik doang nggak menyelesaikan masalah. Gampang dong. Kalau misalnya mau kritik, kita bisa kritik siapa aja, masalah apa aja kita bisa kritik, tapi kan nggak ada solusi. Sedangkan orang membuat sesuatu hal itu kan nggak mudah ya. Mikir, ya kan. Boleh kritik, tapi diberikan saran dong, diberikan solusi. Jangan cuma kritik, oh makanannya nggak enak, ya kan? mungkin penyampaiannya akan lebih enak kalau misalnya ini kan misalnya makanannya kan makanan healthy food, memang kan sudah dikurangi garam misalnya kan, dikurangi minyak dan lain-lain, tapi ini terlalu hambar misalnya gitu, boleh ditambah rasa sedikit misalnya gitu kan enak tuh. Yang terima kritikan ini kan juga terima masukan, jadinya terima input, gak cuma sekedar dikritik wah rasanya hambar tapi nggak ada solusinya, apa yang kurang ya. Kebanyakan kan orang-orang ini kan cuma kritik doang, tapi nggak disertai dengan saran, tidak disertai dengan solusi. Nah itu yang harus diperbaiki, karena namanya kritikan itu memang kadang-kadang nggak enak didengar. Tapi kan kalau misalnya kita memberikan masukan, kan berguna juga untuk yang mendengar. Gitu. Demikian juga yang dikritik, harus bisa terima masukan, harus bisa terima kritik, terima saran, ya kan?
Ya harus semuanya didengerin. Kalau memang kritiknya kayaknya nggak membangun, kritiknya menjatuhkan, ngapain kita dengerin. Tapi kalau memang kritiknya membangun, memberikan hal-hal baru yang positif, kan kita bisa lebih berkembang lagi, ya kan? Dan satu lagi, yang namanya memberi kritik, memberikan saran kan juga harus lihat-lihat sikon ya. Jangan dar-der-dor, kasih kritik, kasih saran, belum tentu orangnya seneng. Ya kan? Kalau nggak ditanya, ya udah, gak usah komentar. Kadang-kadang kan orang enak aja kalau mau komentar ya. Wah, makanan lo kurang enak nih. Padahal dia nggak nanya. Kecuali kalau misalnya dikasih makanan, terus kita cobain, lalu si orang ini nanya, gimana masakan gue misalnya gitu. Ada masukan nggak? Ada saran nggak? Ya barulah kita kasih input yang membangun tentu saja, jangan yang menjatuhkan. Ya kan? Kan misalnya kalau kayak gitu kan enak kan. Tapi kalau misalnya si orang itu nggak butuh masukan, ya udah, jangan kita, nggak perlu kita ngomong, yang ada dia marah. Well, itu aja sih, kadang-kadang kan memang yang namanya orang memberikan kritik kan kadang-kadang tidak pada tempatnya, ya. Yang namanya kritik harus disertai solusi, harus disertai saran, jangan asal bunyi aja. Itu aja, saya mau membuka pikiran smart people, semoga bisa menambah wawasan dan etika. Sampai ketemu di komando selanjutnya.